I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi yang berjudul sejarah dan masa depan pendidikan inklusif. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Laila Tutia sebagai moderator. Dan saya menamakan diri sebagai materi pertama. Nama saya Natasha Kumala. Nama saya Yustiana. Nama saya Roman Ibu Sanabila. Nama saya Widya Jelina Putri. Materi yang pertama yaitu pengertian yang akan dibawakan oleh Halili dan Tia. Oke, ini saya akan menjelaskan tentang pengertian pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif merupakan kata atau istilah yang dikumpulkan oleh UNESCO berasal dari kata education for all yang artinya pendidikan yang ramah bagi semua dengan pendekatan pendidikan yang berusaha menjangkau semua orang tanpa terkecuali. Mereka semua memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk memperoleh manfaat yang maksimal dan pendidikan. Jadi pendidikan inklusif ini tanpa terkecuali semuanya itu bisa belajar di suatu kelas jadi satu. Materi yang kedua yaitu sejarah yang akan dibawakan oleh Natasha. Oke, materi selanjutnya yaitu sejarah singkat pendidikan inklusi, yang dimana pendidikan inklusi ini pertama kali berkembang di dunia pada mulai di Prakasai dan diawali dari negara-negara Skandinavia, Denmark, Norwegia, dan Swedia. Tuntutan penyelenggaraan pendidikan inklusi di dunia semakin nyata, terutama sejak diadakannya konferensi dunia tentang hak anak pada tahun 1989 dan konferensi dunia tentang pendidikan tahun 1991 di Bangkok yang menghasilkan deklarasi Education for All, di mana pendidikan untuk semua. Berdasarkan perkembangan sejarah pendidikan inklusi di dunia tersebut, maka pemerintah Republik Indonesia sejak awal tahun 2000 mengembangkan program pendidikan inklusif. Yaitu tujuan yang akan dibawakan oleh Yulis. Oke, adalah tujuan pendidikan inklusif di Indonesia. Yang pertama, memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua anak, termasuk anak berkebutuhan khusus, mendapatkan pendidikan yang layak sesuai dengan kebutuhannya. Yang kedua, membantu mempercepat program wajib belajar pendidikan dasar. Kemudian yang ketiga, membantu meningkatkan mutu pendidikan dasar dan mendengar dengan menekan angka tinggal kelas dan putus sekolah. Kemudian yang keempat, menciptakan amanat Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pasal 31 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang nomor 20/23 tentang sistem pendidikan nasional, khususnya pasal 5 ayat 1, dan yang terakhir Undang-Undang nomor 23/2002 tentang perlindungan anak, khususnya pasal 51. Materi selanjutnya yaitu masa depan pendidikan inklusi yang akan dibacakan oleh Rio. Baik, terima kasih waktunya. Yang selanjutnya ini masa depan pendidikan inklusif. Tentu kita ketahui di masa yang akan datang ada beberapa tantangan. Namun tantangan ini merupakan tantangan yang sangat urgent dan harus dipersiapkan oleh guru di sekolah inklusif agar tidak hanya mampu menyukseskan implementasi pendidikan inklusif, namun juga memastikan kualitas output dan outcome yang dihasilkan oleh pendidikan inklusif. Berikut tantangannya yaitu satu, tantangan tentang keberagaman perspektif siswa. Yang kedua, tantangan dalam menjalankan peran guru sebagai peneliti. Dan yang terakhir nanti tantangan bagi guru untuk menerapkan serta membentuk komunitas belajar profesional bagi guru inklusif. Keberagaman perspektif siswa, keberagaman karakteristik siswa berkaitan erat dengan kondisi belajar yang akan disediakan di kelas-kelas sekolah inklusif. Terima kasih. Materi yang terakhir yaitu akan dibawakan oleh Ibu. Baik, selanjutnya di sini ada beberapa yang dilakukan untuk melakukan pendidikan inklusi di masa depan. Yang pertama, menciptakan masyarakat inklusif yang menghargai perbedaan. Yang kedua, meningkatkan pemahaman, empati, menghargai keberagaman. Yang ketiga, kesempatan belajar yang setara di lingkungan sekolah bersama dengan teman sebaya. Yang keempat, keterampilan khusus untuk memberikan bantuan yang sesuai dengan kebutuhannya. Yang kelima, mempersiapkan siswa untuk hidup di dunia nyata yang beragam. Dan yang lain di sini ada dukungan dari pemerintah, guru, orang tua, dan masyarakat sekitar.
umum. Di Indonesia menuju pendidikan inklusi secara formal dideklarasikan pada tanggal 11 Agustus 2004 di Bandung dengan harapan dapat menggalang sekolah reguler untuk mempersiapkan pendidikan bagi semua anak termasuk difabel. Di Indonesia sendiri, sistem pendidikan inklusi berjalan sejak pada tahun 1986. Contohnya misal seperti manajemen pendidikan inklusi. Jika manajemen dalam pendidikan inklusi di Indonesia maupun di dunia berjalan dengan baik dan lancar, maka nantinya akan berjalan dengan baik. Dan jika setelah manajemen pendidikan inklusi berjalan dengan lancar, maka akan dilakukannya kerjasama dengan pihak-pihak lain untuk meningkatkan kualitas pendidikan inklusi di dunia maupun di Indonesia. Sekian dari kelompok kami. Bila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bring it back.